Untung Nikita Mirzani bisa mengambil sikap melaporkan. Kalau terlalu jauh, tidak tutup kemungkinan Loli ini bisa diperdagangkan. Ini kan repot. Dari awal sendiri kasus ini memang sangat viral ya, apalagi di jagat maya, bahkan sampai perbincangan seluruh Indonesia. Kami turut mendukung langkah Ibu Nikita Mirzani untuk melakukan upaya hukum yang memang dibenarkan secara hukum. Kalau memang kita merasa dirugikan, maka wajib kita melapor kepada pihak yang berwajib. Yang dalam hal ini adalah kasusnya tentang anaknya sendiri. Jadi terkait dengan hal itu kami ingin mengomentari kepada saudara Fadel dan kuasa hukumnya, ketika besok dipanggil oleh pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan, wajib datang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, terkait pasal yang sudah diterapkan, artinya menjadi bahan laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, itu jelas. Itu perkara terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, dan yang kedua juga terkait masalah Undang-Undang Kesehatan, dan terakhir adalah KUHP. Nah, dari 3 pasal tersebut ataupun aturan yang memang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, ini jelas ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Otomatis kalau memang diharapkan seperti yang tadi disebutkan, si terlapor wajib datang, itu sangat-sangat diharapkan. Karena kenapa? Saksi dari pihak Nikita Mirzani, baik Nikita Mirzani sebagai pelapor, itu sudah diambil berita acara pemeriksaan. Kedua, Loli sebagai korban atau anak kandung Nikita Mirzani, itu pun sudah diambil keterangan, termasuk saksi-saksi dari pihak Nikita Mirzani. Nah, jadi nggak ada alasan si Fadel itu untuk mangkir atau pengacaranya memberikan advice yang memang menyesatkan. Karena kenapa? Terkait masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini yang dilaporkan Nikita Mirzani, negara itu wajib hadir. Negara itu tidak boleh membiarkan laporan yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani sebagai warga negara yang taat akan hukum. Nah, jadi kalau Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau Fadel sudah menyatakan dia suka sama suka melakukan hubungan badan tersebut, itu sudah menjadi fakta hukum. Ya, silakan nanti dibuat menjadi BAP. Ungkapkan apa yang telah dilakukan, dasar suka sama sukanya, kapan dilakukannya, berapa kali dilaporkannya. Namun ingat, apapun dalil dari terlapor yang namanya Fadel, itu adalah haknya dia. Tapi kalau kita mengacu di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu tidak berlaku. Karena kenapa? Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang di bawah 18 tahun dalam hal ini itu adalah korban. Jadi hak hukumnya bukan di anak, tapi di ibu kandungnya. Dalam hal ini Nikita Mirzani yang tidak terima hubungan terlarang antara Fadel dengan anaknya. Jadi tidak ada mereka suka sama suka, mereka sama-sama mau, itu tidak ada haknya mereka. Yang mempunyai domain hak hukum adalah Nikita Mirzani. Jadi kembali, Nikita Mirzani itu takdir oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengandung anak bernama Loli. Itu fakta, tidak bisa takdir diabaikan. Kalaupun ada statement-statement orang mengatakan dulu diusir, dilepas dari kakaknya, dilepas ini dan itunya, tidak diterima di keluarga, itu kan luapan emosi seorang Nikita Mirzani kepada anaknya. Ingat ya, anaknya loh, bukan anak orang lain atau anak pungut. Jadi hak hukumnya itu mulai terjalin pada saat di dalam kandungan. Bisa dibayangin hak hukum loh, ya, hak hukum melekat antara Nikita Mirzani dengan Loli anak kandungnya, sehingga otomatis laporan Nikita Mirzani
itu adalah laporan yang sudah paling tepat dan paling pas. Nah, kaitannya kalaupun ada laporan yang akan dimasukkan lagi oleh Nikita Mirzani, saya yakin itu terkait yang ada yang tanpa izin dari Nikita Mirzani sendiri sebagai orang tua, itu terkait masalah USG ataupun masalah bukti-bukti lain. Kenapa demikian? Yang namanya pemeriksaan USG, pemeriksaan psikiater, ataupun hal-hal yang menyangkut loli, itu wajib orang tua. Dalam hal ini Nikita Mirzani yang mempunyai hak privilege, hak asuh daripada anak kepada ibunya, antara ibu dengan anaknya, itu otomatis Nikita Mirzani tidak terima, pasti akan dilaporkan. Saya sebagai orang tua, kebetulan saya sebagai ayah dan saya mempunyai putri yang memang sedang masa-masa pancaroba, sedang masa-masanya remaja ke arah dewasa. Bahkan saya punya cucu, 3 orang wanita semua, perempuan semua. Otomatis sangat, bukan mengecam, malah mengutuk. Karena kenapa? Anak-anak muda atau anak-anak remaja itu adalah harapan bangsa, harapan orang tua, harapan orang tua ingin anaknya itu berhasil dan sukses. Namun ada seorang laki-laki yang tidak tanggung jawab untuk menyatakan dalil ataupun mengiming-imingkan dengan kata satu namanya cinta, suka sama suka, tapi dimanfaatkan. Karena kenapa? Anak di bawah umur itu kan dia secara wawasan, secara psikologi, secara ilmu pengetahuan itu kan masih kurang. Kebetulan berlatar belakang kalau memang broken home, artinya orang tuanya pisah atau cerai. Nah, ini sering banget disalahgunakan oleh orang-orang ataupun laki-laki dewasa. Dan ini takutnya, untung Nikita Mirzani bisa mengambil sikap melaporkan. Kalau terlalu jauh, tidak tutup kemungkinan loli ini bisa diperdagangkan. Ini kan repot ini. Jadi ini sangat luar biasa dampaknya bagi Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani ambil langkah melaporkan orang tersebut, itu adalah langkah yang paling benar supaya anaknya nggak tambah rusak, anaknya nggak tambah hancur. Bayangkan, kita lihatlah statement-statement loli, ya di mana-mana, baik di IG, di mana itu kan statement yang memang bukan loli yang sesungguhnya, loli yang remaja yang penuh cinta dan kasih. Itu ada pemberontakan di dalamnya. Nah, ini pasti ada dugaan-dugaan brainstorming atau iming-iming tadi itu. Nah, pesan moral yang ada hari ini kita lihat bahwa kasih orang tua, terutama kasih ibu, itu sepanjang zaman, sepanjang masa. Dia tidak akan pernah hilang ataupun sirna apapun yang terjadi. Sekalipun itu anak tidak menerima ibunya, tapi namanya ibu, ibu adalah ibu. Dialah yang melahirkan anak itu ke muka bumi ini, ke dunia ini. Artinya anak itu wajib mencintai ibunya. Karena apa? Ibu itulah Tuhan kita yang hidup di